Para bapak yang berbahagia, sebagaimana materi yang saya sampaikan di pekan kemarin, bahwa mukjizat itu berbeda antara mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah dan mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Kalau nabi-nabi sebelum Rasulullah itu mukjizat yang fisik, yang terlihat oleh mata, sedangkan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah itu bisa dipahami, bisa dimengerti oleh orang-orang yang mau berpikir, oleh orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Ini menunjukkan kualitas dari mukjizat itu. Berarti menunjukkan keutamaan si penerima mukjizat, yaitu Rasulullah SAW, dibanding dengan nabi-nabi terdahulu. Itu tidak boleh dibanding-bandingkan. Begitu juga umat yang menerima mukjizat dari Rasul itu, umat-umat terdahulu, mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan seterusnya, dengan umatnya Nabi Muhammad SAW itu juga berbeda. Karena kita umat Rasulullah itu menjadi utama karena mukjizat tersebut untuk khairul ummatin ukhrijat linnas. Meskipun kita itu umat yang terakhir dari nabi terakhir, tapi keberadaan umat ini menjadi utama karena mukjizat yaitu berupa Al-Quran. Kok bisa seperti itu? Kita ambil dua kisah saja. Yang intinya adalah untuk mengetahui keagungan Allah, untuk mengetahui kemahakuasaan Allah. Nabi Musa, dulu pada zaman Nabi Musa itu ada seorang laki-laki yang sangat dermawan, yang kaya raya, yang sangat dicintai oleh Bani Israel karena dermawanannya, karena ia juga ahli ibadah. Kalau dalam tafsir Bawawi namanya Samnon. Ia tidak memiliki ahli waris, istri tak punya, anak tak punya, yang punya satu-satunya adalah paman. Dan paman ini seorang yang sangat miskin. Dan paman ini itu sudah jelas adalah satu-satunya ahli waris dari kekayaan Pak Samnon. Pamannya itu namanya Rohil, namanya Rohil. Karena si paman ini menunggu supaya cepat-cepat mendapatkan warisan dari Pak Samnon, seorang laki-laki soleh di zamannya Nabi Musa, gak mati-mati. Akhirnya Pak Rohil ini dan ketika cerita itu membunuh Pak Samnon, supaya cepat-cepat mendapatkan warisan. Dibunuhlah Samnon itu, kemudian mayatnya di malam hari tidak dilihat oleh orang, diletakkan di jalan raya di depan salah satu penduduk. Akhirnya di pagi hari itu Bani Israel ramai pikir, ini Pak Samnon, orang yang kita cintai, orang yang selalu dermawan membantu kita, orang yang ahli ibadah, kok tiba-tiba ini mati dibunuh. Siapa yang dibunuh? Ramai. Ringkas cerita, mereka saling berdebat, ini yang bunuh, enggak, ini yang bunuh, enggak, ini yang bunuh. Muncullah seorang tokoh bilang, kenapa kalian itu harus berdebat tentang siapa yang membunuh? Kalian itu punya seorang nabi, seorang rasul utusan Allah yang itu bisa memberi jalan keluar pada kalian. Siapa? Yaitu Nabi Musa. Akhirnya sepakatlah para Bani Israel itu membawa masalah ini pada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, siapa yang membunuh Samnon? Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, beri aku petunjuk. Akhirnya Allah memerintahkan, Musa, kalau kamu ingin mengetahui siapa pembunuh Samnon, sembelihlah sapi. Ini dalam surat Al-Baqarah. Sembelihlah sapi. Maka Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, kalau kalian ingin mengetahui siapa yang membunuh Samnon, sembelihlah sapi. Bani Israel berkata, wahai Musa, kenapa kamu itu mengejek kami dengan
di 6 ayat itu dijelaskan sapi yang muda, terus sapi yang perawan apa yang sudah janda, yang sudah tidak perawan, dijawab sapi yang perawan. Terus sapi yang gimana lagi? Sapi yang tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, tidak menggawe, jadi untuk sapi. Terus gimana lagi? Sapi yang warnanya itu kuning tua keemasan. Dari sekian pertanyaan kemudian sekian tuntutan itu, intinya Bani Israel itu enggak. Tapi inilah fakta yang harus diterima oleh Bani Israel, sehingga itu menyulitkan dirinya sendiri untuk menyembelih sapi itu, dan pada akhirnya mereka hampir saja tidak menemukan sapi yang kriteria seperti itu. Sapi yang muda, sapi yang perawan, sapi yang warnanya kuning tua keemasan, yang tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Akhirnya satu-satunya ditemukan sapi itu di seorang anak yatim, yaitu sapi satu-satunya warisan bapaknya, dan itu disayang sebenarnya. Ringkas cerita, sapi itu kemudian disembelih. Setelah disembelih bilang kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, sudah saya sembelih. Ya wis, ayo bersama-sama kita saksikan bagaimana Allah menunjukkan kuasanya." Akhirnya sapi itu oleh Nabi Musa buntutnya dipotong, disabuni kepada Pak Sampun yang tadi mati dibunuh itu. Kemudian setelah disabuni, bangunlah Pak Sampun hidup. Gitu. Kemudian disaksikan oleh seluruh Bani Israel, "Wahai Pak Sampun, siapa yang membunuh kamu?" "Yang membunuh saya adalah ini," artinya pamannya sendiri, yang ketika tadi itu menemukan pertama kali sih bunga-bunga, Pak Sampun mati, Pak Sampun mati. Itu ternyata si pamannya sendiri, ahli waris satu-satunya yang tidak sabar supaya bapak ini dapat warisan. Gitu. Dari ini kemudian roh yang pamannya itu tadi oleh Bani Israel, kemudian gimana ini? Kita hukumi apa? Langsung dihukum, hukum dibunuh. Itu cerita tentang Nabi Musa terkait dengan sapi. Sehingga untuk mengetahui kekuasaan Allah, maka di situ dijelaskan ada ayat-ayatnya la'anahu ta'qilun. Allah mau menunjukkan ayat-ayatnya dengan berupa sapi, menyembelih sapi yang digunakan untuk menghidupkan satu seorang untuk mengetahui siapa pembunuh itu, yaitu dengan cara menyembelih sapi. Cerita berikutnya adalah ceritanya Nabi Isa. Nabi Isa itu bisa, salah satu mukjizatnya itu wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uqimul mauta biidznillah, menyembuhkan penyakit lepra, menyembuhkan orang yang buta asal, dan yang sangat fenomenal adalah menghidupkan orang mati. Nabi Musa tadi menghidupkan orang mati itu dengan cara menyembelih sapi, buntutnya itu dipotong kemudian disembelihnya, orang itu kemudian bisa hidup untuk ditanya siapa yang membunuh. Kalau Nabi Isa ini lebih ringkas lagi, tidak terlalu berbelit-belit. Di tafsir-tafsir itu dijelaskan orang yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa itu ada 4. Azir yang pertama, yang kemudian hidup dan menjadi sahabat Nabi Isa yang kita kenal dengan Hawariyin. Yang kedua adalah seorang ajuz, orang tua, yang ditangisi oleh keluarganya, kemudian dimintakan kepada Nabi Isa. Ternyata kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan, ini masih utuh, masih baru meninggal. Dan yang ketiga bapaknya, seorang tua tadi itu, kalau di tafsir dijelaskan Ibnatul Asyir, yaitu seorang remaja, matinya itu remaja dan sudah dikubur, dan ditantang oleh kaumnya, kalau memang kamu seorang nabi, seorang rasul, wahai Isa, hidupkan si mayat yang bapaknya ajus itu tadi. Ternyata dipanggil, Nabi Isa berkata kepada Allah, dipanggillah orang yang sudah dikubur itu, dan bangunlah dari dalam kubur, hidup sampai lama dan sampai melahirkan. Dan yang keempat itu Sam bin Nuh,
putranya Nabi Nuh. Nabi Isa dan Nabi Nuh kejadian itu. Ini sudah tidak berbentuk apa namanya, sudah tinggal ulang-ulangi, sudah busuk, sudah lama. Umatnya Nabi Isa masih belum percaya kalau Nabi Isa itu memiliki mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Wahai Isa, ini apa namanya, Azir ini menjadi sahabat. Ini seorang Ajus ini baru meninggal, dan Ibnatul Asyir ini bapaknya Ajus itu juga masih baru. Coba kamu hidupkan mayat yang sudah lama. Siapa? Sam bin Nuh. Di mana kuburannya? Di sana. Kemudian Nabi Isa berdoa, ya Allah, beri aku izin untuk bisa menunjukkan pasangan Sam bin Nuh ini hidup. Oleh Allah dibelahlah kuburan itu, bangunlah Sam bin Nuh dari kuburnya. Dan setelah Sam bin Nuh itu bangun, kaget Sam bin Nuh itu, wahai Isa, apakah ini dari kiamat? Tidak, saya hanya diberi kuasa oleh Allah untuk menunjukkan kuasanya berupa menghidupkan kamu. Oh gitu. Setelah disaksikan oleh kaumnya Nabi Isa bahwa Sam bin Nuh itu bisa hidup dan bisa diajak bicara, kemudian Sam bin Nuh itu meninggal kembali. Jadi dua cerita dari mukjizat ini. Kalau Nabi Musa itu mau menghidupkan orang itu dengan agak susah payah, yaitu menyembelih sapi dulu. Kemudian apa namanya, begitu dipotong di sebelahnya kepada si yang terbunuh tadi, baru bisa hidup. Kemudian Nabi Isa itu menghidupkan orang, itu berdoa kepada Allah dan langsung orang yang diharapkan hidup itu hidup. Ini tujuan utamanya hanya satu, yaitu wayurikum ayatihi la'ana. Apa namanya? Wayurikum ayatihi la'ana ta'qilun. Allah memperlihatkan ayat-ayatnya, tanda kekuasaannya, supaya kalian itu adalah mau berpikir. Berpikir tentang apa? Berpikir bahwa ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Oke, tujuannya itu. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu mukjizatnya tidak seperti itu. Mukjizatnya itu langsung. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidur kalian di malam hari dan di siang hari. Nabi dari ayatul alim. Ini merupakan ayat-ayat bagi orang yang mengetahui. Wa min ayatihi anfalaqalakum min anfusikum azwajan. Termasuk tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa min ayatihi yurikumul barqa wa tama'an, memperlihatkan kalian hilang. Wa min ayatihi, dan seterusnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakannya langit dan bumi, kemudian menjalankan angin, kemudian memperjalankan perahu di lautan dan seterusnya. Artinya semua yang ada di alam ini itu bisa dilihat sebagai mukjizatnya Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Jadi mukjizat umat Muhammad itu terletak pada dirinya sendiri, akalnya. Dia mau menggunakan apa tidak? Kalau ini yang dimaksud mukjizat Nabi Muhammad, maka selagi manusia itu masih ada dan selagi manusia itu mau berpikir, maka ia akan selalu mendapatkan mukjizatnya Allah. Karena semua ciptaan Allah di muka bumi ini merupakan sesuatu yang luar biasa, di luar kemampuan manusia. Tidak bertelur itu bukannya hal yang normal, hal yang mudah. Tidak, ternyata manusia tidak bisa membuat telurnya ayam, kambing melahirkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini akan ditemukan oleh siapa saja yang mau menggunakan akal. Inilah yang saya maksud tadi, bahwa umat Muhammad itu umat terbaik karena setiap umat Muhammad bisa merasakan dari mukjizatnya Al-Quran, yaitu berupa menggunakan akal. Beda dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, ia akan menerima mukjizat ketika menyaksikan sesuatu yang khalilul ada, sesuatu yang di luar nalar, sesuatu
tidak abadi. Tapi kalau mukjizatnya umat Muhammad ini abadi ila yaumil kiamah, asal manusia itu mau menggunakan akal. Sehingga umat Muhammad dengan mukjizat Al-Quran ini menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat. Maka para jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah, kita ini adalah umat terbaik. Kita ini adalah sebaik-baik umat di antara umat-umat terdahulu. Ketika apa? Ketika kita itu mau menggunakan akal kita untuk berangan-angan tentang tanda kekuasaan Allah. Apa yang ada di sekitar kita semua menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Berangan-anganlah, berpikirlah tentang kekuasaan Allah, maka kamu akan dianggap menjadi manusia yang paling utama dari manusia-manusia yang terdahulu. Ini maksud utama dari disyariatkannya sebuah mukjizat diberikan kepada kita. Maka kita berdoa semoga kita semua ini menjadi umat yang paling utama dan diakui umat Rasulullah SAW. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.